kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengenal Allah lebih jauh, mereka tidak berpegang dengan amal, tapi berpegang dengan rahmat Allah dan anugerah Allah. Lalu pertanyaannya, apa itu amal? Amal itu adalah harakatul jismi wal qalbi, geraknya jasmani dan hati. Bila jasmani ini bergerak, artinya beramal itu. Bila jasmani ini bergerak, itu artinya dia beramal. Bila hati ini bergerak, dia beramal itu. Kita sholat, Allahu Akbar, itu beramal. Begitu Allahu Akbar, hati beramal juga. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dia mulai ke pasar rahmat, dia beramal itu. Jadi amal jasad lawan Allah, amal hati di pasar. Kada kompak hubungannya berdua. Ya kalau itu artinya beramal itu. Harakatul jismi wal qalbi, bergeraknya jasmani dan hati itu disebut dengan amal. Jadi gerak tubuh, gerak jasad ataupun gerak hati ini disebut dengan amal. Fa in taraka bima fihi thawab sumia ta'atan. Jadi bila bergerak hati dan jasad dan hati ini bima fihi thawab, yang menyebabkan dia mendapatkan pahala, itu sumia ta'atan, diberi nama taat. Jadi taat itu apa? Bila bergerak jasmani dan rohani ini mendatangkan pahala, itu disebut dengan ketaatan. Jasad ini bergerak, sholat, itu disebut dengan taat. Nolong orang lain disebut dengan taat. Ngasih duit lawan bini itu disebut dengan taat. Ambil setik untuk mengunjun, itu kalau niatnya baik ya dapat pahala. Karena iwak kadada terpaksa ambil setik, kan kayak itu. Bab kalau ke pasar pakai duit, amun setik cuma pakai cacing, kan kayak itunya. Itu namanya beramal. Kalau yang amalnya baik itu mendatangkan pahala, itu disebut dengan taat. Wa in taharaka bima fihi al-iqab sumiyat maksiatan. Tapi kalau seandainya bergeraknya jasmani dan hati ini lalu menimbulkan dia hukuman baginya atau menimbulkan dosa, itu disebut dengan maksiat. Jadi amal ini ada amal taat, ada amal maksiat. Jadi bergeraknya jasmani dan hati ini ada yang menyebabkan dia mendapatkan pahala, ada yang menyebabkan dia mendapatkan hukuman. Kalau mendapatkan pahala, dia disebut dengan taat. Kalau mendapatkan hukuman dosa, dia disebut dengan maksiat. Jadi bergerak juga, jasmani ini bergerak, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik taat, kalau yang buruk maksiat. Hati begitu juga. Dan penjelasan kita kali ini itu berkenaan fokus dengan urusan amal baik aja. Amal buruknya kita tidak usah sampaikan. Berkenaan dengan amal baik aja. Kenapa dengan amal baik aja? Dengan amal baik aja gini 6:30 selesai itu. Kita ini pakai sholat isyrokah atau tidak? Ada makanannya kada? Iya bu, ditakuni dulu kan. Amun kadang udah makanannya kita ceramah sampai jam 7. Jadi kalau amun ada makanan kita sampai 6:30 aja. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal taat itu ada 3. Amal taat itu ada 3. Yang pertama namanya syariat, amal syariat. Yang kedua namanya amal tarekat. Dan yang ketiga namanya amal hakikat. Jadi amal baik itu ada 3. Yang pertama namanya amal syariat, yang kedua namanya amal tarekat, dan yang ketiga namanya amal hakikat. Makrifat itu di mana Pak Ustadz handakannya? Makrifat itu nanti pada amal hakikat. Itu ketemu dengan makrifat.
Ketiga amal ini, amal syariat, amal tarekat dan hakikat, itu sama-sama mendatangkan pahala. Jadi amal syariat mendatangkan pahala, amal tarekat mendatangkan pahala, amal hakikat pun mendatangkan pahala. Lalu amal syariat itu apa? Kata ahli tasawuf, amal syariat itu tujuannya untuk apa? Li islahil jawarih, untuk membagusi badan, membagusi jasad, membagusi fisik. Itu fungsi daripada amal syariat, itu membagusi fisik. Fisik yang mana? 7. 1. Membagusi mata, membagusi mulut, membagusi telinga, membagusi tangan, membagusi perut, membagusi di bawah perut. Itu apaan Pak Ustaz? Kada sigin pin dijelaskan. Paham aja sudah 17 tahun, bukan 17 tahun lagi nih. Lalu yang terakhir amalan kaki. Jadi 7 anggota tubuh ini dibaguskan. Ini amalan syariat. Amalan syariat apa? Membagusi mata agar dia tidak melihat yang buruk. Amalan syariat yang berikutnya apa? Mulut, supaya dia berbicara dengan pembicaraan yang baik. Telinga supaya mendengar yang baik, tangan supaya melakukan perbuatan yang baik, perut kulu halalan thayyibah, agar masuk makanan yang baik ke dalam perut. Di bawah perut la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kaki, dia tidak melangkah pada tempat-tempat yang buruk. Itu dibagusi. Ini amal syariat. Amal syariat itu tujuannya untuk membagusi anggota dohir. Anggota dohir itu dibaguskan. Itu pekerjaannya syariat, membaguskan yang dohir. Wa amalu tariqah, dan amal tarikat itu li islahil qulub, untuk membagusi hati. Amal tarikat itu membagusi hati supaya apa? Jangan hasad, jangan dengki, jangan sombong, jangan takabur, jangan ria, jangan ujub, jangan sum'ah. Pokoknya amalan-amalan hati itu dibagusi dengan amalan tarikat. Kemudian yang ketiga baru amalul hakikat. Amalul hakikat li islahil arwah, untuk membaguskan ruh. Jadi jasadnya bagus, hatinya bagus, ruhnya bagus. Ini baru nanti naik makam makrifat. Kalau belum nggak bisa. Jadi nggak bisa naik tingkat tuh, nggak bisa. Orang dia harus sesuai tingkatannya. Belum sempurna syariatnya, kada kawan naik kepada makom berikutnya, tarikat. Kalau belum sempurna tarikat, dia tidak bisa naik ke makom berikutnya, makam hakikat. Kalaupun dia paham dan mengerti, tapi nya kada kawan untuk memakainya, karena harus disempurnakan dulu. Jadi kalau bahasanya, sempurnakan dulu yang syariat, bersihkan dulu bujur-bujur. Aku sudah bersihkan Pak Ustaz saban hari. Aku bersihkan telinga dengan cotton bud, aku bersihkan gigi dengan sikat gigi. Bukan kayak itu. Wujur aja bersih, tapi gayannya masih kotor. Jadi harus dibersihkan dengan sempurna. Jadi amalan hakikat itu apa? Membaguskan arwah, membaguskan ruh. Ruh yang paling bagus itu yang mana? Ruh yang paling bagus itu adalah ruh yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ruh yang paling bagus. Yang mengenal Allah. Supaya kenal dengan Allah, maka amalan hakikat itu yang menuntunnya. Amalan syariat, dia tidak menuntunnya. Amalan tarikat, dia tidak menuntunnya. Tapi yang menuntun siapa? Amalan hakikat. Tapi tidak akan sampai kepada amalan itu sebelum tahap pertama, kedua itu disempurnakan dengan baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Amal taat itu dibagi 3. Yang pertama amal syariat, amal tarekat, dan amal hakikat. Apa itu amal syariat?
Saking banyaknya amal syariat itu, maka dibagi menjadi 3 inti pokok utama amalan syariat. Apa amalan syariat itu? 3 inti pokok. Pertama, taubat. Yang kedua, takwa. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Jadi yang pertama adalah taubat, amalan syariat yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah takwa, dan yang ketiga adalah istiqomah. Taubat itu ibaratnya orang yang membersihkan diri, mandi. Setelah seseorang itu mandi bersih, dia perlu untuk menggunakan pakaian. Itu ngarannya takwa. Takwa itu berbaju. Kalau sudah berbaju, baju itu jangan dilepas. Itu namanya istiqomah. Jadi taubat. Jadi taubat membersihkan diri daripada kotor maksiat. Ibarat mandi, selepas mandi lalu baru dipakaiani. Tidak bisa orang sebelum mandi pakai pakaian. Kalaupun dia belum mandi pakai pakaian, kotor juga pakaiannya. Orang habis nyebur paret langsung pakai baju, ada mungkin. Habisnya nyebur paret, mandi dulu, bersihkan diri dulu. Bagaimana membersihkannya? Taubat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ada syaratnya juga. Jadi kada gampang. Syarat taubat apa? 1, hentikan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, jangan ulangi lagi. Yang keempat, ada hubungannya dengan manusia. Apa itu? Pulangkan sandal orang. Taubat. Bawa sandal swallow, pulang nih kermen. Kembalikan dulu sandalnya, kembalikan mangga orang. Pian belanja di pasar, beli iwak. Berapa iwak? 20.000. Dihitung 7, ambil sebiji 1, nambah. Itu termasuk, itu pulangkan sebiji iwak yang ditambah tanpa izin yang menjual tadi itu. Tidak bisa. Taubat itu tidak bisa kalau kita tidak meninggalkan dosa dan mengembalikan hak-hak orang yang kita pakai, yang kita pinjam, yang kita ambil. Jadi seperti itu. Sebab innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya. Itu yang pertama. Kemudian takwa, menurut surah Al-Quran A'raf ayat 26, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasan, kami sudah turunkan pada kalian baju, yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian, warisan dan sebagai perhiasan bagi kalian. Walibasut taqwa dzalika khairun, libas pakaian ketakwaan itu lebih baik, kata Allah. Aku turunkan pada kalian pakaian, tapi pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik daripada pakaian yang kita pakai. Walaupun pakaian kita ini harganya sampai 100 juta sekalipun, tapi pakaian ketakwaan tidak ada bandingan harganya. Maka gunakanlah pakaian ketakwaan itu. Jadi gunakan pakaian ketakwaan tersebut. Pakaian itu tetap dijaga, jangan lepas. Maka istiqomah amalnya. Jadi selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Miskin kita tetap rajin beribadah, kaya tetap rajin beribadah, susah tetap rajin beribadah, senang tetap rajin beribadah, habis diomeli bini tetap rajin beribadah. Jangan habis diomeli bini langsung pengunjunan dunianya. Tetap rajin beribadah. Jadi apapun kita tetap, dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap. Itu namanya amalan syariat.
Jadi amalan syariat, satu taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga adalah istiqomah. Itu amalan jasad, amalan jasmani, amalan dohir. Lalu yang kedua apa? Amal tarikat, banyak juga, cuma intinya 3 juga. Apa itu? Yang pertama ikhlas, yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq, dan yang ketiga tumaknina. Orang yang siddiq itu pasti ikhlas. Orang yang ikhlas belum tentu siddiq. Makanya makom siddiq ini termasuk makom yang tinggi juga. Abu Bakar As-Siddiq tinggi kedudukannya. Minan nabiyyin was-siddiqin. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang sudah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka. Lalu secara khusus disebutkan siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin, itu nomor 2 setelah kalangan para nabi. Wasyuhada nomor 3, wassolihin nomor 4. Apalagi wasalahin, lebih parah lagi. Wasalahin orang-orang salah semuaan. Orang solihin aja nomor 4. Minan nabiyyin was-siddiqin, itu siddiq, itu kalangan para siddiq itu. Maka makam siddiq ini tinggi kedudukan. Orang jujur, orang ikhlas belum tentu siddiq, tapi orang siddiq sudah pasti ikhlas. Contoh, ada orang Bismillahirrahmanirrahim, dia sebut, itu kan jujur, tidak ada yang dikurang-kurangkan, tapi dia tidak, itu artinya apa? Ikhlas, dia baca ikhlas. Tapi kadang-kadang tidak siddiq, tidak jujur. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, hatinya pasar rahmat, ada jujurnya. Ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya pasar rahmat, berarti ada jujurnya. Orang yang jujur bagaimana? Ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim juga, itu jujur. Makanya dikatakan tadi, orang ikhlas belum tentu jujur, tapi orang jujur sudah pasti ikhlas. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Tumaknina. Jadi amalan tarekat yang ketiga, yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq. Kalau ikhlas ini tidak usah dijelaskan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan menjalankan agama ini melainkan ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah, bersih daripada maksud dan tujuan yang lain selain daripada Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi kemudian siddiq, kemudian tumaknina. Tumaknina itu apa? Hatinya tentram dengan Allah. Itu namanya tumaknina. Hatinya tentram dengan Allah, itu amalan hati. Sebab tumaknina ini adalah amalan hati. Hatinya menjadi tentram kepada Allah. Dia tidak bisa tentram dengan pangkatnya, tidak bisa tentram dengan jabatannya, tidak bisa tentram dengan suaminya, tidak bisa tentram dengan istrinya dan anaknya, dan tidak bisa tentram dengan apapun kecuali dia merasakan tentram dengan Allah. Itu amalan tarikat, amalan hati. Yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq, yang ketiga tumaknina. Apa itu tumaknina? Hatinya tenang dengan Allah. Jadi ingat Allah, hati tentram, ini namanya tumaknina. Orang yang lulus tarikatnya itu hatinya pasti tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah sajalah menyebabkan hati kita ini menjadi tentram.
Kata Allah, dengan yang lain tidak bisa membuat kita tentram. Yang bisa membuat kita tentram adalah mengingat Allah. Apalagi ingat kreditan, tambah stres pian. Ingat yang lain aja tidak bisa tentram, apalagi ingat kreditan. Jadi kalau ingin tentram hati kita, maka amalan tarikat yang ketiga itu adalah tumakninah, tentram hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan tarikat. Kemudian yang ketiga adalah amalan hakikat. Itu banyak juga, cuma intinya 3 juga. Amalan syariat intinya 3: taubat, takwa, istiqomah. Amalan tarekat itu 3 juga: ikhlas, siddiq, tumakninah. Itu amalan hati atau untuk membersihkan hati. Yang amalan syariat itu untuk membersihkan dohir, jasmani, fisik. Amalan tarekat untuk membersihkan hati. Sekarang amalan hakikat yang ketiga. Amalan hakikat, inti daripada amalan hakikat itu 3 juga. Yang pertama apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musyahadah, menyaksikan, melihat. Kemudian yang ketiga, baru yang terakhir, makrifat. Yang ketiga, makrifat. Ini amalan apa? Amalan ruh. Muraqabah, musyahadah, makrifat itu amalan ruh. Jadi anta'budallah ka'annaka tarahu, ini namanya musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ini namanya muraqabah. Fa innahu yaraka, Allah melihat engkau, merasa kita diawasi oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, musyahadah. Cuma fa in lam takun, kalau sudah pada fa in lam, itu pasti tidak mungkin kita bisa melihatnya. Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu memperhatikan dan melihat kita. Itu namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ada rakib dan atid yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk kita. Orang yang kalau merasa diawasi oleh Allah, maka tidak ada tempat baginya untuk sembunyi dari pandangan Allah. Dimanapun dia berada, dia tetap. Makanya apa kata baginda Rasul? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Kenapa? Karena sudah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang sudah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, itu akan naik makom berikutnya. Apa itu? Musyahadah. Dia bisa melihat, tapi dengan apa? Bukan dengan matanya, tapi dengan batinnya. Kan amalan ruh itu. Hakikat ini kan amalan ruh. Jadi baru terakhir dia masuk makrifah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, apa perkataan ulama? La yasihul intiqalu ila maqamin hatta yuhaqqiqa ma qablahu. Tidak mungkin seseorang itu bisa pindah ke makom berikutnya sebelum dia memantapkan makom sebelumnya. Contoh, kan tidak mungkin orang itu bisa pindah ke makom tarikat sebelum mantap makom syariat. Tidak mungkin seseorang itu pindah ke makom takwa sebelum mantap di makom taubat. Jadi kalau ingin kita naik ke makom berikutnya, ya mantapkanlah makom sebelumnya.
Karena para ulama mengatakan tidak akan sah seseorang itu pindah ke satu makom atau satu amal sebelum memantapkan makom yang pertama. Jadi setiap orang yang salah, ini kita kembali kepada makom syariat dulu. Setiap orang yang salah itu mesti bertobat. Dan setiap orang bertobat itu macam-macam tobatnya. Ada orang tobat dari kafir, ada orang tobat dari dosa besar, ada orang tobat dari dosa kecil, ada orang tobat daripada yang makruh, ada juga orang bertobat daripada khilaful aula. Jadi dia berbuat baik, ternyata ada yang lebih baik, dia bertobat. Kenapa aku pilih yang baik padahal ada yang lebih baik? Nah, itu sampai sebegitunya bertobat. Artinya apa? Setiap kita ini harus bertobat. Nah, ada kita yang tidak bersalah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawwabun. Setiap anak Adam ini bersalah, dan setiap orang bersalah yang paling bagus itu bertobat. Kita ini kalau ada orang merasa dia sudah baik dan dia tidak bertobat, ini kada baik sebenarnya. Sebab seorang itu harus bertobat terus. Orang baik aja bertobat, ulama besar aja harus bertobat. Imam Syafi'i kurang apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, Pak, datang kepada gurunya, syaqautu ila Waqi', dia datang kepada Waqi' gurunya. Kenapa? Ansu'a hifdi, sebab dia melapor, aku ini susah bujur menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'ashi. Lalu kata gurunya Waqi', gurunya Imam Syafi'i, wahai muridku Imam Syafi'i, tinggalkanlah perbuatan dosa dan maksiat. Apa dosa dan maksiat yang digawi oleh Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i pernah ke Celsius? Ada kok. Pernah ke Surya Karaoke? Pernah juga. Jadi Imam Syafi'i ini kalau dia seandainya kita ini semuaan digabungkan kekuatan kita menandingi amalnya ibadah Imam Syafi'i, mungkin kalah semuaan kita ini. Tapi kata gurunya, tinggalkan perbuatan maksiat, sebab setiap orang ternyata punya tingkatan maksiat masing-masing. Orang kafir dia tobat daripada kekafirannya, orang yang berbuat dosa besar dia tobat dari dosa besarnya. Tapi orang yang baik seperti kita bertobat karena mungkin kita hari ini kurang berwirid seperti biasanya, atau sudah berwirid seperti biasanya tapi kita semestinya mampu lebih bagus daripada biasanya, tapi kita berwirid segitu aja. Amalan gua hari-hari sudah Pak Ustaz, ada orang berwirid 1000 kali satu hari, ada orang 10.000 kali. Apa yang kata 10.000 kali? Aku amalanku hari-hari memang 10.000 kali. Apa kata Allah? Wahai hamba, engkau bukan 10.000 kali, engkau mampu 10.100 kali, tapi engkau berhenti pada 1000 kali, engkau bermaksiat kepadaku. Kan tingkatannya masing-masing. Artinya apa? Setiap kita ini bertobat. Ya, kalau ingin naik ke makom berikutnya, kalau kita ingin sampai kepada makom ketakwaan, ya harus bertobat. Memang tobat itu saban hari. Kalau hari ini ada orang dia tidak bertobat karena merasa sudah benar, itu orang salah. Mana ada benar, kita salah terus. Kayak orang asam urat, kolesterol, dia dipijit gini, minta dipijit terus. Dipijit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan apapun itu harus bertaubat. Lalu pertanyaannya, tahukah kira-kira taubat kita ini diterima atau tidak? Karena tahu kita kalau taubat kita diterima atau tidak. Nggak ada orang yang bisa tahu taubatnya diterima itu atau tidak. Orang yang berhenti dari perbuatan dosa itu belum tentu taubatnya diterima. Dia sudah berhenti dari perbuatan dosa, belum tentu taubatnya diterima. Artinya Pak, jangan lengah, jangan lalai. Aku Pak Ustadz kada lagi berbuat dosa Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku berbuat baik terus. Pertanyaannya, diterimakah taubat kita atau tidak? Bila kita lengah lalu merasa sudah diterima taubat kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kadang-kadang disebutkan tadi tidak boleh pindah makom sebelumnya kepada makom berikutnya sebelum mantap makom sebelumnya. Jadi kadang-kadang kalau kita memaksa pindah untuk mengaji kita bisa, paham kita bisa, tapi memakainya belum tentu bisa. Ngajinya bisa, tahu aja babnya tarekat tuh, tahu aja, paham aja apa yang diajarkan, babnya hakikat tuh tahu aja, tapi makainya kada kawa. Apa sebabnya tidak bisa dipakai? Karena dia belum mantap makom sebelumnya. Jadi memang makom sebelumnya harus dimantapkan. Jadi makom syariat harus mantap, makom hakikat harus mantap, makom tarikat harus mantap, makom hakikat juga harus mantap. Baru terakhir baru ketemu dengan makrifat. Sebab makrifat ini seperti sebuah mutiara yang diletakkan di dalam satu kotak, dan kotak itu tidak muat apapun kecuali hanya badan saja. Jangankan badan saja, pakaian pun tidak bisa, kacamata tidak bisa, jam tidak bisa, apalagi batu akik. Kalau kau masuk itu hanya bisa masuk jasmaninya aja, badannya aja. Kalau ibarat orang bertelanjang aja masuk, itu aja bisa masuk untuk mengambil satu intan yang bernama makrifat tersebut, mutiara yang bernama makrifat tersebut. Dan kotak itu diletakkan pada sebuah kamar itu tarekat, dan kamar itu berada di dalam sebuah rumah, namanya rumah syariat. Kita kalau mau masuk rumah itu tidak bisa bawa truk, bawa tanah tidak bisa, bawa ruku tidak bisa. Artinya apa? Kalau kita mau masuk makam syariat ini, kurangi bawaan, jangan terlalu banyak bawaannya. Kalau mau masuk rumah itu jangan terlalu bawaannya terlalu banyak, tidak bisa. Truk tidak bisa dibawa masuk ke dalam rumah, ruku tidak bisa bawa masuk ke dalam rumah, tanah 3 hektar kalau dibawa masuk ke dalam rumah. Artinya apa? Kurang-kurangi. Kalau ingin bertobat tuh kurang-kurangi urusan-urusan dunia itu. Kalau mau makam syariat, kalau mau masuk ke dalam kamar, itu kalau di rumah itu masih bisa, motor masih bisa dibawa masuk ke dalam rumah. Itu mau masuk ke dalam kamar, motor tinggal, tak bisa masuk ke dalam kamar. Itu kamar tuh muat 7 orang atau 8 orang aja. Artinya apa? Di situ cincin masih bisa, batu akik masih bisa dibawa masuk situ ke dalam kamar situ. Jam masih bisa, kacamata masih bisa, baju masih bisa, dompet masih bisa. Itu makam tarekat. Kemudian yang ke dalam satu kotak yang berada di dalam kamar, yang hanya bisa dimasuki jasadnya saja, tidak bisa dimasuki yang lain, ini makam makrifat tadi, baru bisa ketemu dengan mutiara. Makam hakikat tadi baru ketemu dengan mutiara makrifat yang berada di dalam kotak hakikat tadi. Nah itu perumpamaannya aja, untuk memudahkan saja memahaminya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat itu laksana rumah. Masuk syariat banyak yang harus ditinggalkan. Harus meninggalkan zina, harus meninggalkan riba, harus meninggalkan ya pokoknya amalan-amalan yang muamalah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tinggalkan semuanya. Kalau enggak ya enggak bisa. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam di situ sementara bawaan kita ini terlalu banyak? Gawian-gawian yang tidak banyak itu tinggalkan. Kalau masuk makam tarikat, ya gawian-gawian yang banyak yang kadang beres itu ditinggalkan. Jangan lagi dengki dengan orang, jangan lagi benci. Mau naik makamnya makam tarikat tapi benci dengan orang sekampungan. Aku benci betul ini itu. Aku kalau lihat muhanya muntah aja melihat hatinya. Itu kada beres itu orang itu.
Jadi memang harus dimantapkan. Perbuatan kita di awal tuh sudah dibaguskan. Ndak lagi kita berzina, ndak lagi kita berjudi, ndak lagi kita minum, ndak lagi kita riba. Mulai sudah yang mendekati penyebab Allah redha dan sayang dengan kita itu mulai dikerjakan, dibaguskan di dalam hidup. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian sekelumit sedikit penjelasan kita tentang satu hikmah yang ada di dalam kitab yang hikam. Artinya apa? Ini kalau orang masih bergantung dengan taubatnya, bergantung dengan takwanya, bergantung dengan istiqomahnya, ini termasuk orang yang masih bergantung dengan amalnya. Jadi orang kalau dia bergantung kepada rahmat Allah, maka kalaupun dia punya ketakwaan, kalaupun dia bertobat, kalaupun dia bertakwa, kalaupun dia istiqomah, tapi pada hakikatnya yang terakhir dia tetap akan berharap dengan berhajat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita berharap dan berhajat dengan amal, tidak berhajat kepada Allah. Jadi berhajatlah kepada Allah, sebab Allah mampu memberikan apapun kepada diri kita. Jadi jangan yakin dengan amal, tapi yakinlah dengan rahmat Allah. Jangan kagum dengan amal kita, tapi kagumlah dengan rahmat Allah. Cari rahmat Allah, walaupun dengan amal itu akan mendatangkan rahmat. Cuma jangan fokus kita kepada amal kita, tapi fokus kita kepada rahmat Allah. Ini yang disebut min alamatil i'timadil alal amal, tanda seseorang itu masih bergantung kepada amalnya. Nuqsanur roja indal wujudiz zalali, dia kurangnya berhajat kepada Allah, kepada rahmat Allah ketika dia tersalah. Bila kita tersalah di dalam hidup, jangan kurangkan kita untuk berharap dan berhajat kepada Allah. Jadi jangan putus asa. Begitu sudah berbuat dosa, apakah ada harapan aku masuk surga? Enggak. Jadi kalaupun kita berdosa, kata Allah, seandainya anak hambaku itu satu, jadi malaikat Jibril pernah diutus, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul, ya Rasul, Allah berpesan mengirimkan salam kepadamu dan berpesan, bila 1 bulan umatmu sebelum dia bertobat, sebelum dia meninggal lalu dia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah. Kata baginda Rasul, wahai Jibril, sampaikan dengan Allah, jangan 1 bulan, 1 bulan kelawasan. Balik lagi Jibril kepada Allah, wahai Allah, lapor, kata baginda Rasul nabimu yang mulia, jangan 1 bulan, 1 bulan kelawasan umatnya itu. 1 bulan itu sempat menggawi macam-macam. Nah, kalau begitu sampaikan 1 minggu sebelum dia meninggal, bila dia bertobat maka tobatnya aku terima. Sampaikan, balik lagi malaikat Jibril, wahai baginda Rasul, Allah menyampaikan 1 bulan 1 minggu sebelum meninggal dunia umatmu bertobat, maka tobatnya akan diterima. Kata baginda Rasul, jangan seminggu kelawasan. Seminggu itu macam-macam pikirannya itu. Minta kurangi lagi, balik lagi terakhir, wahai baginda Rasul, setelah balik melapor dengan Allah, balik lagi, wahai baginda Rasul, kata Allah, 1 hari sebelum meninggal bila umatmu bertobat maka tobatnya diterima. Kata baginda Rasul, jangan 1 hari. 1 hari itu kelawasan. Paginya ke masjid, sorenya ke karaoke. Balik laginya Jibril, balik lagi, lapor lagi dengan Allah. Kata Allah, diberi lagi keringanan. Apa kata Jibril? Wahai baginda Rasul, Allah berpesan, bila umatmu berbuat dosa lalu bertobat 1 jam sebelum meninggal, maka tobatnya diterima. Kata baginda Rasul, jangan 1 jam kelawasan juga masih. Setengah jamnya sholat, setengah jamnya macam-macam, itu sudah itu. Lapor lagi. 1 detik, 1 menit masih kelawasan juga. Terakhir apa? Allah kirim pesan, kirim salam dan berpesan kepada engkau, bila ada umatmu melakukan perbuatan dosa sebelum ruh sampai di tenggorokannya lalu dia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah.
Kalau begitu saya cari yang itu aja Pak Ustaz. Nanti kalau ruhku sudah dibatis Pak Ustaz, aku bertobat cepat-cepat. Bisa nggak ingat lawan tobat? Jangan-jangan teringat lawan kuntilanak di situ. Karena kalau diakali, sebab nanti yang membuatkan kita bisa bertobat bukan lisan kita, bukan pikiran kita, bukan hati kita, tapi hati, pikiran, lisan yang sudah diisi dengan syariat, dengan tarekat dan hakikat tadi. Ini yang bisa menjawab dia untuk bertobat atau tidak. Maka pada saat itu tidak mungkin kita bisa bertobat kecuali memang Allah memberikan rahmat kepada diri kita. Sebab kata baginda Rasulullah SAW, wahai umatku, tidak ada satupun di antara kalian itu bisa berselamat dengan amalnya. Kata sahabat, termasuk engkau juga wahai baginda Rasul. Kata baginda Rasul, iya, termasuk aku, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan dan rahmat kepadaku. Gak ada orang yang bisa selamat dengan amalnya kecuali bila Allah memberikan rahmat kepada hamba tersebut, memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada hamba tersebut, maka hamba tersebut bisa selamat. Tapi amal tidak mampu menyelamatkan kita. Makanya jangan bergantung kepada amal, karena amal tidak bisa menyelamatkan. Solat pian itu tidak bisa menyelamatkan pian pada hari kiamat di hadapan Allah. Tapi yang bisa menyelamatkan siapa? Karena solat pian yang mendatangkan rahmat, lalu Allah beri rahmat dengan solat pian yang semakin pian baguskan dan tingkatkan, dengan itulah pian mendapatkan rahmat, dan dengan itulah pian mendapatkan surga. Jadi bukan berarti kalau begitu beramal kada usah jagin Pak Ustaz. Percuma aja kita beramal, amal itu tidak bisa memasukkan kita kepada surga. Salah juga. Beramal tapi dengan tujuan dan niat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak beramal, dari mana datang rahmat? Paling rahmat Kartolo aja datang. Kalau ingin mendapatkan rahmat, ya beramallah dengan bagus. Amal yang bagus, amal yang bagaimana? Yaitu tadi, amal yang dibersihkan dengan taubat, amal yang semakin ditingkatkan dengan ketakwaan, amal yang terus menerus dengan istiqomah. Masuk ke dalam urusan hati, itu urusan fisik. Urusan hati yang bagaimana? Amal yang ikhlas, amal yang siddiq, amal yang jujur. Bila dia sholat, jasadnya sholat, hatinya sholat juga. Jangan jasadnya sholat, hatinya ke pasar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Subuh ini ada ceramah subuh di Masjid As-Salam nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira apa makanannya inilah? Nasi kuning kah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup enggak kira-kira lah orangnya lah. Itu kelihatannya banyak sedikit orangnya, cukup ada nasinya itu kira-kira. Jadi orangnya sholat ini kada jujur nakarannya itu. Bacaannya ada, gerakannya ada, hatinya kada ada. Jujur itu apa? Antara ucapan dengan hatinya sama. Kada boleh berbeda. Kalau hatinya, kalau jasadnya sholat, hatinya sholat juga. Itu artinya jujur. Hatinya apa? Ingat lawan Allah, mengikuti bacaannya, mengiringi bacaannya, syukur-syukur bisa mengartikan apa yang dibaca itu dia paham. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Tapi kalau usah diartikan juga. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kacau juga biar ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim langsung terbayang Allah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kasih, Allah sayang. Begitu itu. Itu baru namanya, baru bahasanya itu rahmat Allah, itu baru kita akan dapatkan. Kenapa kita mendapatkan rahmat Allah? Sebab amal perbuatan kita ini kita masukkan ke dalam, kita sempurnakan dengan syariat, dengan tarekat, dan dengan hakikat. Ini kalau sudah begini, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan kada usah gin pian bertanya. Jam 6:30 sudah, apa yang pian mau bertanya? Kita cukupkan di sini aja ceramah kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Mudah-mudahan kita kada salah-salah lagi di dalam beramal. Yakin
tujuan kita adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Al-Fatihah. Iya kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعن والدينا وعن جميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا نوّر قلوبنا وأفكارنا بنور هدايتك كما نوّرت بنور شمسك وقومك أبدا أبدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.